Selamat datang di materi getaran, lecture yang keempat tentang diagram fasor. Jadi, analisa kartesian itu dapat dibentuk ke dalam bentuk kompleks ya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kaitannya dengan getaran, kita awali dengan dasar bilangan kompleks ya, eksponensial kompleks. Jika diberikan sebuah vektor A ya, sebuah vektor dengan besaran A begitu, dapat dibentuk ke dalam kartesian ya, dimana kalau dalam sumbu X berarti dia adalah A cos theta karena dia dengan kemiringan theta ya. Kemudian Y-nya A sin theta ya, dia yang atas karena ini cos itu berarti dia yang samping, kemudian yang di depannya ini berarti yang sin. Nah, sifat kartesian ini dapat dibentuk ke dalam eksponensial kompleks ya. Menjadi demikian. Berarti X ditambah I, ini maksudnya dia di sumbu imajiner begitu. Kenapa X tidak ada? Karena dia berada di sumbu real ya. X ditambah I, Y, di mana X-nya itu adalah cos theta dan Y-nya adalah sin theta. Nah, bentuk ini itu dapat ditulis lebih sederhana menjadi A eksponensial pangkat I theta. Jadi kalau saya mempunyai eksponensial pangkat I theta, itu dapat ditulis menjadi cos theta plus I sin theta. Begitu. Nah, sekarang bagaimana jika theta itu saya rubah ke dalam bentuk omega t? Karena kita kaitannya dengan getaran dan nantinya dia berubah terhadap waktu, maka theta berubah menjadi A eksponensial pangkat I omega T. Ya, itu dasar-dasar diagram fasor. Kemudian contoh lagi. Jika saya mempunyai ini varpi ya, bahwa fungsi 1 dia itu 10 cos 2t ya. Maka dapat digambarkan hanya garis datar ya, hanya garis datar. Kemudian jika saya mempunyai fungsi yang kedua 20 cos 2t plus pi per 6. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ketika kita ingin membandingkan sebuah besaran vektor, yang harus diperhatikan yang pertama adalah bahwa dia harus berada dalam satu fungsi cos atau sin yang sama. Jadi kita bisa menggambarkan ini ketika dia sama-sama cos begitu, sehingga kita hanya melihat berapa beda fasanya. Ketika dia 2t saja itu berada di sumbu 0, karena dia beda fasanya dia adalah 0 begitu, maka kalau saya tambahkan beda fasa pi per 6, berarti dia bergeser sejauh pi per 6. Jadi hakikatnya di sini tuh dia plus 0 begitu. Ya, karena dia berada di sumbu real, dia tidak ada sudut kemiringannya. Kemudian jika saya mempunyai fungsi yang ketiga, maka dengan beda fasa pi per 3, maka dia lebih besar lagi ya. Pi per 6 berarti dia 30, pi per 3 berarti dia 60 begitu. Dari koordinat awal 0 derajat di sini. Ya. Jadi ini hanya pengenalan bagaimana menuliskan kartesian ke dalam bentuk kompleks begitu atau sebaliknya. Ya. Kemudian karena kita akan berbicara nantinya dalam kaitannya itu gelombang dan getaran, mereka mempunyai 3 variabel ya. Kecepatan, kemudian ada velocity, ada posisi, ada velocity, ada akselerasi ya. Kalau diberikan sebuah fungsi posisi ya, 2 cos 2t plus pi per 6 ya, dia tidak berada di 0 derajat, dia bergeser sejauh 30 derajat begitu ya. Maka kalau digambarkan dalam bentuk kompleks menjadi seperti ini. Dia ada kemiringan dari real itu pi per 6. Kemudian bagaimana dengan velocity-nya? Velocity itu adalah turunan dari posisi. Maka kita hitung dulu ya. Sehingga didapatkan minus 4 sin 2t pi per 6. Perlu diingat lagi bahwa tadi dikatakan kita bisa membandingkan itu ketika berada pada fungsi cos atau sin yang sama. Karena ini dia sudah berada dalam bentuk cos ya, maka kita perlu merubah sin ini ke dalam bentuk cos ya. Kapan sin itu dapat menjadi cos atau cos dapat menjadi sin? Ketika dia digeser sejauh pi per 2. Jadi kalau saya memiliki fungsi cos, saya geser 90 derajat, maka dia sama seperti sin.
pun dengan sin kalau digeser 90 derajat ya ke depan atau ke belakang, maka seolah-olah dia menjadi fungsi sin ya. Jadi ini dapat dirubah ke dalam bentuk cos sin. Dengan cara apa? Dengan cara saya geser dia lebih jauh 90 derajat. Begitu. Nah, kalau dia sudah sama-sama cos, maka dia dapat dibandingkan ya. Kalau 2T plus pi per 6 saja seperti ini, maka 2T pi per 6 ditambah pi per 2 ditambah 90. Kalau plus dia anti clockwise ya. Kalau dia plus berarti kita berputar ke kiri. Kalau dia negatif berarti kita berputar ke kanan. Ya. Jadi kalau negatif berarti clockwise. Kalau positif dia anti clockwise, begitu. Nah, 2T plus pi per 6 itu seperti posisi, ditambah lagi 90, maka dia bergeser lagi bertambah 90. Ya, jadi 30 ditambah 90 begitu. 120. Nah, ternyata dia membentuk sudut 90 derajat, siku di sini. Jadi ini adalah vektor kecepatan. Sekarang bagaimana dengan percepatan? Maka kita turunkan lagi, ya. Kita turunkan lagi. Dari min 4 sin 2T plus pi per 6, kita turunkan lagi menjadi min 8 cos 2T plus pi per 6. Sudah sama-sama cos di sini ya. Ternyata cos 2T plus pi per 6 itu sama dengan posisi. Ya. Jadi mereka berada pada satu garis yang sama. Yang membedakan adalah arah. Di sini posisi itu positif, sedangkan akselerasi dia negatif. Sehingga dia berbalik arah. Ya. Dia berlawanan arah dengan posisi, ya. Namun dia berarti 180 derajat dengan posisi dan 90 derajat dengan velocity. Jadi ini adalah bentuk kompleks ya dalam grafik diagram fasor dari kecepatan, posisi dan akselerasi, ya. Nantinya kita akan bermain di sini untuk menghitung kaitannya juga dengan resonansi begitu. Nah, di video sebelumnya dijelaskan bahwa ternyata gerak A sin omega T plus theta itu dia hakikatnya berawal dari A1 sin omega T plus A2 cos omega T. Ya. Di mana A-nya ini adalah akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Dan theta di sini itu berasal dari arkes tangannya A2 per A1. Pembuktian grafiknya bagaimana? Nah, di sini kita akan jelaskan bahwa fungsi gerak ya, fungsi gerak itu A1 sin omega T plus A2 cos omega T. Kita harus menyamakan dulu. Nah, di sini cos omega T-nya dirubah menjadi sin dengan bergeser sejauh 90 derajat. Baru dapat kita gambarkan begitu. Karena di sini dia hanya sin omega T, dia tidak ada beda fasanya, berarti dia berada di 0 derajat. Pada hakikatnya kita bisa menggambar di sembarang tempat begitu. Kita tidak harus menempatkan di sini sebagai 0 derajat. Kita bisa menempatkan dia di kemiringan, dia di menghadap ke atas atau menghadap ke bawah. Itu bebas, relatif nantinya. Jadi kita bebas menggambar di sembarang arah sebagai titik 0 derajatnya. Tidak harus dia mendatar horizontal, bisa vertikal, bisa dengan kemiringan tertentu, bebas. Namun di sini untuk memudahkan saja di awal, kita anggap saja garis horizontal itu dia berada di 0 derajat. Mau saya anggap dia dalam kemiringan itu sebagai 0 derajat juga bisa saja. Cuman untuk kemudahan kita coba yang horizontal begitu. Itu sebagai 0 derajat dengan besarannya adalah A1, amplitudonya. Kemudian A2-nya itu sin, sudah sama-sama sin, cuman terjadi beda fasa sejauh 90 derajat, sehingga dia tegak lurus. Nah, resultan A inilah dasarnya kenapa dia bisa menjadi A1 kuadrat ditambah A kuadrat, begitu. Ya, teman, karena kita hanya mencari A sehingga akarnya, begitu. Sedangkan tangannya adalah berarti depan ini adalah A2, per yang bawah ini adalah A1, arkes tangan ya. Itu adalah dasar-dasar ketika kita ingin membuktikan terhadap kompleks, bentuk kompleks begitu. Nah, sekarang baru kita masuk. Lantas untuk apa ya? Apa kaitannya dengan getaran? Kemudian apa hubungannya juga dengan resonansi? Ketika sampai di sini, teman-teman bisa
pause dulu videonya dan melihat link yang saya letakkan di deskripsi. Ya, silakan lihat link yang ada di deskripsi. Di situ menjelaskan fenomena ini, bagaimana sebuah gelas wine itu diletakkan di depan speaker, ya. Namun di sini wine ini, setiap benda itu mempunyai frekuensi natural. Nah, sekarang bagaimana jika speaker itu mengeluarkan suara, ya, di mana frekuensinya itu diletakkan, diposisikan hampir sama atau mendekati, sangat mendekati frekuensi naturalnya dari gelas. Ya. Di sana dijelaskan bahwa gelas itu bergelombang, dia dapat pecah begitu. Nah, bagaimana mungkin? Apa kaitannya ketika kita mendesain bahwa frekuensi natural itu nanti sama begitu? Nah, ini adalah resonansi begitu. Ketika frekuensi dari gelombang speaker itu dibuat sama seperti benda, ya, gelas ini, maka nantinya amplitudenya itu menjadi tak berhingga sehingga gelas menjadi pecah. Ya, di video itu dijelaskan bahwa nantinya gelas itu bisa bergelombang dan dia pecah begitu. Nah, di video ini kita menjelaskan kok bisa begitu. Ya. Jadi bagaimana mungkin kita membuktikan bahwa nanti ternyata memang amplitudenya itu dia tak berhingga sehingga pecah begitu. Nah, sekarang di video sebelumnya itu banyak diberikan sistem massa pegas, namun tidak ada tidak ada gaya eksternal gitu. Gaya eksternalnya adalah 0. Nah, dalam video kali ini kita akan berbicara mengenai gaya eksternal, ya. Gaya eksternal inilah yang kita anggap tadi itu speaker begitu, ya. Jadi ini adalah gelas, ya. Pada hakikatnya benda pun memiliki pegas begitu. Cuman berapa konstantanya itu yang membedakan, ya. Gelas pun ada, cuman mungkin kecil, ya, dibandingkan benda-benda yang memiliki elastisitas lebih besar begitu. Nah, gaya eksternalnya adalah ini. Saya diberikan pi sin omega t speakernya. Nah, sekarang kita desain bahwa omega ini itu mendekati omega n-nya dari benda, ya, dari sistem ini. Jadi sistem ini dianggap belas, dia memiliki omega n. Sekarang omega ini ternyata dalam video yang ada di deskripsi itu didesain sangat mendekati omega n sehingga gelas pecah begitu. Nah, bagaimana mungkin? Nah, kita buktikan secara matematis, ya. Oke, bahwa sistem ini dapat digambarkan bahwa jumlah gaya yang bekerja, ya, itu adalah m double dot begitu, ya. Sehingga gaya yang bekerja di sini sebenarnya adalah gaya eksternal dan gaya pegas begitu. Sehingga gaya pegasnya itu saya letakkan di kanan, ya. Sehingga m double dot plus kx itu sama dengan gaya eksternal pi sin omega t, ya. Kita kembalikan dalam bentuk kompleks karena ini kaitannya kita berbicara diagram Fasor, ya, kompleks. Bahwa tadi kalau saya memiliki eksponensial pangkat j, terkadang dituliskan j, terkadang dituliskan i begitu. J omega t itu dapat dituliskan menjadi cos omega t plus j sin omega t. Nah, kalau saya ingin mengambil sinnya saja, itu penulisannya adalah berarti saya mengambil sudut yang imajiner dari fungsi itu begitu, ya. Kalau saya ingin mengambil realnya, saya ingin mengambil cos omega t, berarti saya mengambil realnya dari eksponensial j omega t. Karena di sini dia adalah sin, berarti dapat saya tuliskan pi sin omega t itu saya mengambil imajinernya dari pi eksponensial j omega t. Jadi kaitannya nanti ini semua akan dikembalikan ke dalam bentuk kompleks begitu, ya. Jadi sisi sebelah kiri dalam bentuk kompleks, sisi sebelah kanan juga dalam bentuk kompleks, ya. Kemudian hakikatnya x ini pun adalah dapat dibentuk ke dalam bentuk kompleks begitu, ya. Dimana z di sini itu adalah a e j omega t, ya, sehingga z di sini adalah a cos omega t plus j a sin omega t. Nah, saya ingin mengambil yang karena x itu adalah a sin omega t, ya. Saya mengambil imajinernya berarti, ya. Berarti x itu hakikatnya adalah imajiner dari z, ya. Karena fungsi gerak itu x adalah kita sering tuliskan dia adalah a sin omega t begitu, ya. Sehingga
sistem di sebelah kiri ini, sistem massa pegas dengan gaya eksternal tertentu, itu dapat dituliskan dalam bentuk kompleks menjadi ini. Pi EJ omega T sama dengan MZ. Z di sini sudah bilangan kompleks ya, bukan X lagi begitu. Ya. Dasarnya tadi. Kemudian kalau Z tadi itu adalah A EJ omega T, berarti Z dotnya itu adalah J omega A EJ omega T. Dan turunannya lagi berarti adalah J kuadrat omega kuadrat A E J omega T. J di sini adalah akar min 1 sehingga kuadratnya berarti minus 1. Berarti minus omega kuadrat A E J omega T. Nah, sekarang kita substitusi. Kita masukkan seluruh variabelnya, berarti Z dot di sini, Z double dot diganti dengan minus omega kuadrat A E J omega T. Dan Z diganti dengan A E J omega T. Nah, di sini E J omega T-nya dihilangkan, sama-sama dapat dihilangkan. Sehingga yang tersisa adalah bahwa Pi itu adalah K ini ya, A-nya dapat dikeluarkan, minus M omega kuadrat. Ini adalah Pi. Sehingga amplitudonya itu adalah ini. Ya. Sehingga amplitudonya itu adalah Pi per K minus M omega kuadrat. Ya. Jadi itu. Ya. Sekarang kita mendapatkan variabel baru. Nah, sekarang kita kembalikan, kita sudah mendapatkan A, tadi bahwa X itu adalah imajiner dari Z, ya. Z-nya adalah A, E J omega T, kemudian A-nya diganti dengan Pi per K minus M omega kuadrat, ya. Ya, karena kita juga hanya mengambil imajiner dari eksponensial tadi, sehingga imajiner ini langsung dapat dibentuk sin omega T. Ya, karena sudah dijelaskan bahwa saya hanya mau mengambil yang imajiner begitu. Ya, jadi dapat dirubah menjadi ini. Ya. Kemudian apa kaitannya lagi tadi dengan gelas tadi dapat pecah begitu ya? Nah sekarang kalau omega itu saya desain 0 sekarang ya. Karena kaitannya adalah tadi sehingga membuat pecah itu karena dia amplitudenya sangat tinggi. Jadi kaitannya sekarang desain omega dengan amplitudo. Kalau omega tadi itu saya buat 0 ya, saya masukkan 0 di sini. Berarti amplitudenya adalah Pi per K. Ya, Pi per K. Sekarang bagaimana jika omega itu saya buat sangat besar? Ya, dia infinity begitu. Maka ternyata A-nya itu 0. Jadi sangat kecil sekali amplitudenya. Ya. Nah, sekarang ini yang menjadi masalah. Bagaimana jika ternyata omega dari speaker itu dia didesain mendekati, ya karena kalau sama persis itu keadaan sangat ideal, biasanya sangat mendekati begitu. Hasilnya adalah kalau ternyata berarti omega di sini saya ganti omega n. Omega n itu adalah K per M ya. Omega n itu adalah K per M. Omega kuadrat itu adalah K per M. Omega adalah akar K per M. Sehingga M dapat dicoret. Ya. Sehingga K minus K. Nah, di sini hakikatnya dia mendekati 0 begitu. Jadi sangat kecil, 0,0000 sekian, sangat kecil. Jadi sesuatu dibagi sesuatu yang sangat mendekati 0, berarti hasilnya adalah infinity. Jadi ketika omega itu didesain mendekati omega n, amplitudenya itu infinity. Ya. Sangat besar begitu. Nah, begini grafiknya. Kalau omega sama dengan 0, tadi hasilnya adalah Pi per K. Berarti dia di sini ya. Kemudian seiring omega itu berjalan, ketika omega tadi itu mendekati omega n-nya, dia memuncak. Jadi ini dia ke atas, tak terhingga begitu. Kemudian ketika omega itu menjauh, tak berhingga, dia meluruh menjadi 0. Jadi ini adalah grafik. Jadi ketika kita mampu mendesain mendekati omega n dari sebuah benda, dia dapat pecah. Begitu ya. Karena amplitudenya itu tak berhingga. Sekarang bagaimana dengan sistem yang memiliki peredam? Ya, kalau tadi itu sistem massa pegas saja, sekarang massa pegas dan damper. Bagaimana desain omega n-nya dan bagaimana dengan grafiknya? Apakah memiliki grafik yang sama dengan ketika massa itu tidak memiliki peredam? Ya, jadi sekarang kita ingin membuatkan secara matematis bagaimana desain
omeganya terhadap amplitudo begitu. Nah, sistem di sebelah kiri ini ya, sistem massa, pegas dan damper itu dengan penambahan gaya eksternal ya, sama. Kita desain gaya eksternalnya itu adalah sama, P sin omega T. Nah, dinamikanya sebagai berikut ya. Jadi gayanya ya, itu P sin omega T sama dengan mx double dot ditambah jx dot ditambah kx ya. Nah, di video sebelumnya kita juga membandingkan kan bagaimana persamaan gerak antara massa pegas dan massa pegas ditambah peredam ya. Kalau kemarin hanya massa, kalau misalkan di video sebelumnya itu massa pegas saja, dia hanya X ya sama dengan A sin omega T. Namun kalau ada peredamnya, dia ada perkalian eksponen minus, jadi ada peluruhan di sana. Nah, namun hakikatnya itu dia itu ada dua unsur begitu ya. Yang terlihat major bahwa dia eksponen kemudian meluruh itu dia yang sifatnya transient ya. Nantinya dia itu pasti akan steady ya. Di dalam pembahasan respon kontrol pun selalu ada yang sifatnya transient kemudian dia akan steady state begitu ya. Pun dengan gelombang ini dia akan transient kemudian dia akan steady ya. Hakikatnya dia itu ada dua unsur begitu. Cuman memang yang transient inilah yang major ya. Kemudian ada penambahan steady ya. Steady-nya sama begitu ya, sin omega nt plus theta ya. Nah, sekarang dengan fungsi gerak A sin omega t ya minus theta ya. Hakikatnya minus positif itu sama saja ya. Nanti yang membedakan hanya pergeserannya saja nanti. Begitu. Kemudian kita mencari kecepatan dan percepatan yang kita pakai analisa yang steady ya. Nah, kalau ini itu saya kembalikan ke persamaan dinamisnya ya, berarti x double dot itu saya ganti dengan minus omega kuadrat A sin omega T minus theta dan seterusnya, maka saya memiliki persamaan yang lebih kompleks, yang lebih panjang sebagai berikut ya. Jadi semua saya letakkan di sisi sebelah kiri sehingga kanan sama dengan 0. Nah, dari sini baru kita akan coba analisa. Nah, sebelum jauh ke sana, kalau kita ingin membandingkan ke dalam bentuk yang sifatnya kompleks ya. Tadi bahwa semua harus dalam bentuk yang sama, sin. Nah, kalau dia ini dalam bentuk cos, maka kita harus rubah dalam bentuk sin ya. Harus kita rubah ke dalam bentuk sin ya, sehingga didapatkanlah ini. Ya, didapatkanlah ini. Sehingga sebelumnya begini, kita bisa menggunakan positif negatif ya, bebas. Ini contoh sering kita menggunakan positif, sekarang kita coba dengan sesuatu yang negatif ya. Kalau tadi kita coba konsisten dia positif, maka pergeserannya negatif ya. Kalau sekarang kita menggunakan negatif, maka pergeserannya adalah positif begitu ya. Nah, baru nanti kita coba pakai dengan diagram fasor, sistem yang kompleks ya. Sekarang kalau tadi kita menempatkan sudut beda fasa 0 derajat di sisi horizontal, sekarang kita coba yang 0 derajat ini tanpa beda fasa ini di sisi miring sembarang ya, tidak horizontal. Jadi untuk variasi ya. Jadi P sin omega T dia tanpa beda fasa sehingga titik ini adalah garis 0 derajat ya. Garis acuan ya, Pi. Kita anggap dia berada di 0 derajat ya. Kemudian ada m omega kuadrat A sin omega T minus theta ya. Jadi kalau minus berarti dia clockwise, berarti ke bawah ya. Berarti memang kita anggap tadi Pi itu dia terjadi kemiringan sejauh theta, sehingga kalau terjadi pergeseran sejauh theta minus theta berarti m omega kuadrat A itu berada di titik real begitu ya, dia berada di titik real. Kemudian tadi ini mestinya adalah cos, kita rubah dengan sin karena dia minus, kita coba dia positif ya. Min omega T minus theta itu berada di titik real ya, sama seperti ini. Namun ditambah beda fasa lagi 90 sehingga dia, karena dia positif berarti dia
counterclockwise, berada di imajiner. Namun karena dia bernilai negatif sehingga dia ke bawah. Mestinya dia ke atas ya, kalau dari perspektif sudut begitu. Namun karena dia bernilai negatif sehingga dia ke bawah begitu. Nah sekarang sin omega t minus theta itu sama halnya di titik real. Namun lagi-lagi karena dia bernilai negatif berarti dia berbalik arah begitu. Nah ya, sekarang kita cari resultannya ya, resultan bahwa garis horizontal ke kiri ini itu dapat dimodifikasi menjadi ini ya. Sehingga yang sisi kanan ini m omega kuadrat a itu tidak ada. Kita anggap dia ke kiri begitu. Sehingga dapat ditulis seperti ini, minus dalam kurung ka minus m omega kuadrat a. Titik ini yang ke kiri. Kemudian kita cari resultannya. Berarti resultannya R ini, R yang garis putus-putus ini adalah yang ke kiri kuadrat dan yang ke bawah kuadrat. Ya. Yang ke kiri kuadrat yang ke bawah ini mestinya kurang A ya. Ini C omega A di sini, C omega A sehingga dia C omega A begitu. Kemudian berarti resultannya adalah ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Mestinya ada A-nya di sini. Hasilnya adalah ini resultannya. Dan tetanya itu adalah berarti C omega per ini ya. A-nya sama-sama dikeluarkan sehingga dapat dicoret. Ya, karena minusnya juga dapat dicoret sehingga C omega per K minus M omega kuadrat. Ini adalah sudut tetanya. Ya. Nah, kemudian yang tersisa hanya berarti Pi dan resultan R yang tersisa karena ini semua sudah kita resultankan, ini juga sudah kita anggap ke kiri tadi. Sehingga Pi min R itu sama dengan 0, resultan ya. Kita masukkan semua bahwa Pi itu sama dengan R itu sama dengan akarnya ini. Ya. Sehingga didapatkanlah ini. Sehingga A-nya itu adalah ini. Nah, A-nya berbeda. A-nya berbeda dari yang tadi. Kalau tadi itu hanya K minus M omega kuadrat. Ya. Sekarang ada penambahan C omega kuadrat. Begitu. Nah, sekarang bagaimana desainnya? Nah, ternyata desainnya itu kalau saya letakkan omega sama dengan 0, hasilnya sama-sama Pi per K. Kalau dia sama saya letakkan besar ya, omeganya, maka A-nya juga mendekati 0. Sama-sama demikian. Namun, kalau sama dengan omega n, ya, bahwa ternyata memang tidak. Kalau yang ada dampernya, itu titik puncaknya infinity itu tidak persis omega n. Jadi dia bergeser begitu. Nah, omega n-nya dia itu sudah peluruhannya. Dia tidak menjadi titik puncak. Kalau yang tadi grafik yang tanpa peredam itu di titik omega n-nya adalah titik puncaknya. Sekarang kalau yang ada peredam tidak. Nah, biasanya memang dicari berapa sih nilai titik puncak sehingga dia bernilai infinity ya. Inilah pertanyaan besarnya begitu. Dan umumnya didapatkan demikian ya. Tapi apakah selalu demikian juga tidak ya. Jadi demikian video mengenai diagram Fasor. Jadi di awal kaitannya dengan ilmu umum ya, wawasan umum tentang diagram Fasor, kartesian ke bidang kompleks. Terus kemudian dikaitkan dengan resonansinya terhadap sistem massa bekas ya. Jadi sekian untuk video yang lecture keempat kali ini. Terima kasih.